saya Puspita Nur Anissa dari kelas 12 MIPA 3 presensi 24. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai glikolisis, dan ini dia pembahasannya. Glikolisis merupakan proses pemecahan satu molekul glukosa menjadi dua asam pirufat. Pada tahap ini, glukosa akan dipecah menjadi senyawa gula yang lebih sederhana sehingga akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Glikolisis terjadi di sitosol atau sitoplasma. Karena di sitosol biasanya terdapat banyak senyawa atau bahan yang digunakan untuk proses glikolisis. Terdapat 10 tahapan dalam proses glikolisis. Tahapan yang pertama yaitu glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga ATP akan menjadi ADP dan glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Tahapan yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Tahapan yang ketiga yaitu fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzim yang berperan yaitu fosfofruktokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP sehingga ATP akan kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADP. Tahapan yang keempat yaitu enzim aldose akan memecah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 buah gula dengan 3 karbon yang berbeda, yaitu DHAP dan 3 PGAL. Pada tahapan kelima terjadi perubahan antara DHAP dengan 3 PGAL. Namun perubahan ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan, sehingga pada tahap selanjutnya yang akan digunakan adalah 3 PGAL. Nah, dari tahap 1 sampai dengan kelima itu dinamakan investasi energi, karena pada tahap ini terjadi pemakaian atau penggunaan 2 buah ATP. Lalu masuk ke tahapan yang keenam, yaitu di mana 3 PGAL akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim triose fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini, 3 PGAL akan melepaskan elektron melalui transport elektron ke NAD+, sehingga akan menghasilkan 2 buah NADH. Tahapan yang ketujuh yaitu 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ADP, sehingga akan menghasilkan 2 ATP atau energi. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah fosfogliserokinase. Pada tahapan yang ke-8 yaitu 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Tahapan yang ke-9 yaitu 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Pada tahap ini akan dihasilkan H2O. Tahapan yang ke-10 atau tahapan yang terakhir yaitu fosfoenol pirufat atau biasa disebut dengan PEP akan diubah menjadi 2 asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah, sebab fosfat akan berikatan dengan ADP. Tahapan ke-6 sampai dengan ke-10 itu terjadi pembentukan 4 buah ATP, sehingga dinamakan dengan tahap penghasil ATP atau energi. Berdasarkan keseluruhan tahap glikolisis, dapat disimpulkan secara umum bahwa glikolisis terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase investasi energi dan fase penghasil energi. Jadi dapat diingat kembali, glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, itu tadi video pembahasannya. Semoga di video kali ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.